time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatus Sholehah dengan NIM 23110041, kelas PAI 3B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari UAS Metodologi Studi Islam. Jadi pertanyaan pertama itu, apa yang kamu ketahui tentang poligami dan apa pendapat kamu tentang poligami? Ya, kalau yang saya ketahui, poligami itu adalah seseorang yang menikah lebih dari satu kali. Istilah ini biasanya ditujukan pada kaum lelaki yang memiliki istri lebih dari satu. Nah, kalau dalam Islam itu, praktik poligami ini diperbolehkan sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 3. Namun ini tidak dianggap remeh ya, karena harus memiliki aturan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, seperti adil, tanggung jawab, memenuhi nafkah, memenuhi hak-hak istri, memenuhi secara batiniyah dan lahiriah dan batiniyah. Nah, menurut pendapat 4 mazhab, yaitu Syafi'i, Hambali, Maliki, dan Hanafi, seorang suami itu tidak diwajibkan untuk meminta izin terlebih dahulu untuk menikah. Namun harus adanya diskusi atau musyawarah untuk menghindari perpecahan. Nah, kalau dalam konteks negara, khususnya kita di Indonesia, praktik poligami itu harus ada ketentuan dan syarat yang dipenuhi. Misalnya nih, istrinya sakit sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan biologi suaminya, atau tidak bisa memiliki anak sehingga dia ingin melakukan praktik poligami. Nah, kalau dalam negara itu, kalau secara negara, seorang suami itu harus mempunyai izin dari istri-istri sebelumnya. Itu semacam tanda tangan berupa dokumen yang sah gitu, nah, untuk keperluan administrasi. Jadi perbedaannya, kalau secara agama itu boleh-boleh saja kalau tidak punya izin dari istri sebelumnya, asalkan adil dan tanggung jawab. Namun kalau secara negara itu harus ada surat izin secara sah dan resmi untuk persetujuan apakah dia mengizinkan suaminya untuk menikah lagi. Nah, kalau menurut saya pribadi tentang praktik poligami ini, saya tim netral aja. Apabila suaminya itu mempunyai prinsip poligami dan dia adil, tanggung jawab, ya sah-sah aja selama tidak merugikan pihak manapun. Namun kalau dia melakukan praktik poligami hanya untuk gaya-gayaan dan merugikan salah satu pihak atau merugikan atau menyakiti hati istrinya, ya gak usah aja praktik poligami. Jadi itu menurut pendapat saya. Pada intinya, ini kembali lagi kepada prinsip masing-masing tiap orang. Tidak semuanya ingin dipoligami, dan jika ingin melakukan poligami harus penuhi aturan dan syarat yang sudah berlaku, baik secara agama maupun secara negara. Oke, soal nomor 2 itu adalah apa yang Anda ketahui tentang fundamentalisme, radikalisme, dan terorisme. Oke, kita bahas satu-satu ya. Jadi fundamentalisme ini sebuah sikap di mana seseorang tuh ingin nilai atau sebuah ajaran agama itu kembali kepada asalnya. Seperti dia mempraktekkan agamanya itu harus sesuai kitab suci tanpa melihat konteks zaman. Sebenarnya fundamentalisme ini tidak selalu negatif kalau kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Misalnya dia menggunakan sikap fundamentalisme ini untuk berpegang teguh kepada keimanannya. Contoh sikap fundamentalisme itu misalnya, dia menolak sistem pendidikan yang modern karena ada pengaruh barat di dalam situ. Dia tidak ingin karena dia ingin sepenuhnya pendidikan itu bersifat keagamaan, bukan bercampur dengan sains misalnya. Atau yang kedua itu, dia tidak ingin menggunakan perangkat teknologi karena akan membawa pengaruh negatif. Dan yang ketiga itu misalnya, dia tidak ingin melakukan transaksi di bank karena menganggap bank itu penuh dengan bunga dan riba. Selanjutnya ada radikalisme. Jadi radikalisme ini sebuah pemikiran, sebuah ide di mana seseorang ini ingin melakukan perubahan besar yang cepat dan ekstrim. Radikalisme ini tidak selalu buruk kok, karena misalnya jika ingin melawan penjajahan, ingin memerdekakan suatu negara, kan itu merupakan gerakan besar yang cepat dan ekstrim, dan itu tidak negatif. Cuman kalau yang negatifnya itu misalnya dia ingin melakukan sebuah gerakan, ingin membuat
nih di Indonesia aja. Misalnya dia ingin membuat negara di Indonesia itu menjadi negara Islam sepenuhnya. Jadi dia ingin menghilangkan ideologi Pancasila dan mengubah sistem-sistem negara menjadi keislaman. Oke, selanjutnya kita ketiga, terorisme. Jadi terorisme ini sebuah aksi, sebuah tindakan yang bersifat memaksa dan kekerasan, yang membuat orang kecewa, bahkan yang membuat orang ketakutan dan bisa mengalami trauma. Jadi misalnya teroris ini dia melakukan sebuah pemboman ke tempat ibadah agama lain karena dia merasa itu tidak sesuai dengan ajaran agamanya. Tindakan ini sangat salah dan merugikan banyak pihak dan tidak patut dicontoh. Jadi ketiga hal ini, fundamentalisme, radikalisme dan terorisme itu saling berkaitan. Dan jadi fundamentalisme itu tahap awalnya, dan jika makin keras itu beralih ke radikalisme, dan yang paling puncaknya itu adalah terorisme. Nomor 3, apa yang Anda ketahui tentang pendekatan sosiologi dalam studi Islam? Jadi, pendekatan sosiologi dalam studi Islam itu adalah sebuah cara bagaimana kita memahami Islam itu bukan hanya dari teks atau ajarannya aja, melainkan kita melihat bagaimana Islam itu dijalankan dalam kehidupan sosial di masyarakat. Jadi kita bisa tahu nih gimana Islam itu dipahami, dipraktekkan, yang mempengaruhi pola gaya hidup, budaya, dan interaksi antar individu maupun antar kelompok di suatu masyarakat. Contohnya gini, kenapa tradisi tahlilan di Jawa kenapa ada tradisi tahlilan di Jawa, sedangkan di tempat lain gak ada, padahal kan sama-sama Islam. Nah, sebenarnya untuk memahami ini, tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah selama suatu tradisi itu tidak menyimpang dan tidak menyalahkan ajaran-ajaran yang sudah ada di dalam Islam. Jadi dengan pendekatan sosiologi studi Islam ini, pikiran kita jadi lebih terbuka dan tidak asal judge seseorang dalam menjalankan agamanya. Karena kan pada dasarnya suatu perbedaan itu wajar dan masyarakat itu unik dan dan berbeda lah dalam menjalankan agamanya, baik karena dari perbedaan tempat dan budayanya masing-masing di daerahnya. Jadi intinya, kesimpulannya adalah pendekatan sosiologi dalam studi Islam ini mengajarkan kita bahwa Islam itu tidak hanya dipahami secara teori saja, tetapi bagaimana Islam itu hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, nomor 4, yaitu apa yang Anda ketahui tentang fenomenologi studi Islam. Jadi fenomenologi studi Islam ini adalah sebuah cara bagaimana kita melihat agama dengan fokus pada pengalaman pribadi seseorang untuk menjalani agamanya. Jadi gampangnya gini, ibaratnya itu kita masuk ke dunia orang lain untuk melihat bagaimana dia memahami, mempraktekkan, dan menghayati ajaran Islam. Contohnya gini, kenapa ketika seseorang itu sudah selesai sholat tahajud, dia lebih tenang dan lebih plong rasanya. Atau contoh lainnya, misalnya apa yang orang lain rasakan ketika berzikir dan kenapa setelah berzikir dia lebih tenang hatinya. Nah, dengan pendekatan ini kita bisa melihat, kita tidak hanya melihat dari segi dalil dan hukumnya aja, tapi kita bisa melihat dari sisi pengalaman pribadi, pengalaman spiritual seseorang dalam menjalani agamanya. Jadi, pendekatan fenomenologi studi Islam ini bertujuan untuk mengupas sisi emosional dan pengalaman batin seseorang dalam menjalani suatu ibadahnya. Sehingga kita tidak boleh asal judge, karena setiap orang itu berbeda-beda dan memiliki pengalaman yang unik, pengalaman yang unik dan berbeda dengan orang lain pada ibadahnya. Karena setiap orang itu punya pengalaman unik dan berbeda dalam menjalankan agamanya. Jadi kesimpulannya adalah di sini Islam itu bukan hanya sebuah kumpulan aturan, melainkan sesuatu yang dihidupkan dan dirasakan bagi setiap individu. Nomor 5. Apa yang Anda ketahui tentang pendekatan antropologi dalam studi Islam? Jadi, pendekatan antropologi dalam studi Islam ini adalah sebuah cara memahami Islam dan melihatnya sebagai bagian dari budaya manusia. Jadi, Islam sebagai bagian dari budaya. Jadi, dengan hal ini kita jadi tahu gimana Islam itu dipraktekkan dan diintegrasikan ke dalam masyarakat di tempat-tempat yang berbeda.
Jadi intinya antropologi itu membahas agama dan budaya secara mendalam. Sekali lagi, antropologi adalah pembahasan mengenai agama dan budaya secara mendalam. Gampangnya gini, mengapa tradisi Maulidan ada di Indonesia sedangkan di Timur Tengah tidak ada? Padahal kan sama-sama Islam dan kedatangan Islam itu berasal dari sana. Nah, dengan pendekatan antropologi ini kita jadi tahu kenapa setiap tempat itu cara praktek keagamaannya itu berbeda-beda, dan ini adalah hal yang wajar dan tidak ada yang salah. Nah, perbedaan ini mungkin dipengaruhi budaya, tradisi, lingkungan, dan sejarah masyarakat yang ada di sana. Jadi, suatu perbedaan seseorang melaksanakan ibadah itu, kita tidak boleh asal judge, karena itu belum tentu salah. Karena kan setiap tempat itu unik dan berbeda. Jadi, kesimpulannya adalah pendekatan antropologi dalam studi Islam ini mengajarkan kita bahwa Islam itu bukan hanya sekedar ruang hampa, melainkan ia selalu berdampingan dengan budaya manusia. Dengan hal ini kita jadi lebih bisa menghargai perbedaan dalam mempraktekkan agamanya. Hal ini membuat kita akan lebih menghargai keberagaman dalam cara orang mempraktikkan ajaran agamanya di berbagai belahan dunia. Nomor selanjutnya yaitu nomor 6. Apa yang Anda ketahui tentang pendekatan psikologi dalam studi Islam? Jadi, pendekatan psikologi dalam studi Islam ini adalah cara memahami Islam dari sisi kejiwaan manusianya. Jadi, kita tahu nih bagaimana Islam itu mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Contohnya gini, misalnya ada seseorang yang lagi stres dan lagi mumet pikirannya, kemudian dia memutuskan untuk sholat. Setelah sholat, dia berzikir, berdoa, kemudian membaca Al-Quran. Setelah melakukan aktivitas tersebut, dia merasa lebih baik, merasa hatinya lebih tenang, lebih plong, dan bisa mengatasi masalah yang ia hadapi. Nah, melihat kejadian itu timbul pertanyaan, kenapa sih dia melakukan ibadah seperti sholat dan zikir tadi itu hatinya merasa tenang dan lebih baik dari sebelumnya? Dan apa yang ia rasakan ketika berdoa dan membaca Al-Quran? Jadi untuk menjawab hal ini kita bisa lihat dari sisi psikologisnya. Yang pertama itu, sholat dan zikir itu semacam meditasi yang bisa mengurangi rasa kecemasan diri pada seseorang. Dan yang kedua itu berdoa. Jadi berdoa ini semacam membangun rasa percaya diri dan harapan lebih baik untuk kedepannya. Terus kenapa sih dia itu memilih untuk mengurangi rasa stres dan gelisahnya itu dengan beribadah, dengan menekankan lagi ibadahnya? Hal itu karena dia merasa aman ketika beribadah dan memiliki makna hidup. Makna hidupnya yaitu ingin menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, psikologi studi Islam ini membuka pandangan baru mengenai bahwa Islam itu bukan hanya sekedar kumpulan aturan saja, tetapi juga menjaga sisi emosional dan kesehatan mental seseorang. Sehingga Islam itu selalu punya solusi bagi setiap permasalahan manusia, tergantung memilih jalan yang benar atau jalan yang salah untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal nomor 7. Jadi pertanyaannya, jelaskan bagaimana cara membangun keluarga dan masyarakat yang Islami. Oke, bicara soal Islami, sebenarnya Islam itu bukan hanya sekedar teori saja, melainkan bagaimana kita menerapkan praktik Islam ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, caranya itu memang gak gampang, tapi kita mulai dari diri sendiri dulu, lalu akan menular ke keluarga dan ke masyarakat, ya, dan terciptalah lingkungan yang Islami. Jadi, pertama dulu, cara membangun keluarga yang Islami. Yang cara pertama itu, carilah pasangan yang sevisi. Jadi dengan sevisi itu akan memiliki tujuan yang sama untuk membawa keluarga ini menjalani Islam dengan lebih baik. Jadi bukan harus yang sempurna, tapi sama-sama ingin berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Yang kedua itu pendidikan yang Islami. Jadi dimulai dengan pendidikan di rumah, dimulai dari ibunya, dari istrinya yang mengajarkan ke anaknya, karena saya pernah dengar bahwa ibu itu adalah madrasah pertama bagi anaknya dan ayah adalah kepala madrasahnya. Jadi dengan pendidikan Islami dimulai dari hal-hal kecil di rumah seperti mengajarkan kejujuran,
kepedulian, sabar, itu juga termasuk mengajarkan nilai-nilai Islami kepada anak. Dan juga yang ketiga, memberi contoh teladan yang baik. Jadi sebelum kita mengajarkan anak kita untuk sholat misalnya, berpuasa, kita harus menjadi contoh teladan yang baik, dan ini harus dilakukan dengan konsisten juga. Terus yang keempat, menciptakan lingkungan suasana yang islami, menciptakan suasana yang islami di rumah, seperti misalnya setelah sholat maghrib itu mengaji bareng, atau misalnya sholat tahajud bareng. Jadi bukan hanya sekedar ada dekoran islami di rumah, tetapi ada suasana islaminya. Terus yang terakhir itu komunikasi yang baik, jadi menjaga keharmonisan dengan berkata-kata baik dan saling mengedukasi tentang ajaran agama Islam. Terus selanjutnya, membangun masyarakat yang islami. Jadi membangun masyarakat islami ini lebih menunjukkan ke sikap ya, bukan ibadah. Jadi sikap kita dalam bermasyarakat seperti saling peduli, tolong menolong, dan sebagainya, itu bentuk nilai-nilai Islam yang dapat diterapkan dalam masyarakat. Terus cara membangun masyarakat yang Islam itu seperti mengadakan pengajian misalnya, atau kayak mengadakan program sedekah untuk tetangga atau orang yang kurang mampu. Jadi lebih ke membangun solidaritas dan hubungan yang baik antar tetangga dan masyarakat di kelompok tersebut. Jadi pada intinya, membangun keluarga Islami dan masyarakat Islami ini tidak mudah dan tidak instan juga, perlu proses yang bertahap. Jadi pada intinya, Islam itu bukan hanya mengajarkan tentang ibadah saja seperti sholat, puasa, tetapi Islam itu juga mengajarkan tentang akhlak, kepedulian, dan bagaimana membangun hubungan yang baik antara manusia dengan manusia yang lain. Jadi maaf Bapak untuk kata-kata saya yang terbelit-belit dalam menjelaskannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.